Hello kelas 7, how are you today? Bertemu lagi dengan saya, Miss Riris, dalam pelajaran IPS kelas 7 SMP. Dan topik kita pada hari ini membahas mengenai masyarakat Indonesia pada masa Islam. Nah, kalau minggu lalu kita membahas pada masa Hindu-Buddha, sekarang kita bahas mengenai masa Islam. Jadi disimak baik-baik materi ini supaya kalian paham dan bisa nanti menjawab setiap soal-soal yang disediakan ya. Oke, check it out. Nah, teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Indonesia itu ada 3 teorinya. Itu yang pertama teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Ya. Nah, yang berikutnya, masyarakat Indonesia pada masa Islam itu Islam berkembang pesat seiring dengan kemunduran kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Itu terjadi pada abad ke-13. Serta apa? Serta semakin ramainya pedagang-pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia. Jadi pada saat kapan agama Islam berkembang di Indonesia, yaitu pada saat semakin mundurnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Gitu. Dan semakin banyaknya, semakin ramainya pedagang-pedagang yang berasal dari Gujarat, Arab, dan Persia. Yang pasti pedagang yang dari Gujarat, Arab, dan Persia ini adalah dominan beragama Islam. Jadi mereka datang ke Indonesia tidak hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk menyebarkan agama Islam. Oke. Nah, jadi pada tahap awal masuknya Islam banyak ditemukan aktivitas perdagangan di Indonesia. Gitu ya. Selain itu mata pencarian penduduk di kerajaan Samudra Pasai adalah bertani. Jadi pada saat ada Islam berkembang di Indonesia itu rata-rata penduduk Indonesia itu mata pencariannya berdagang dan bertani. Nah, terus kemudian Islam membawa pengaruh besar dalam sistem pendidikan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari didirikannya pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Nah, jadi salah satu keseriusan agama Islam di Indonesia itu supaya semakin cepat tersebar dan semakin banyak yang percaya gitu ya, yang menganutnya, didirikanlah pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Itu pondok pesantren ini selain sebagai pendidikan juga sebagai penyebaran agama, gitu. Nah, terus kedatangan Islam membawa pengaruh besar juga kepada bidang politik. Nah, hal ini terlihat jelas dari pergantian sebutan raja menjadi sultan. Jadi ketika masih kerajaan Hindu-Buddha berjaya di Indonesia itu ada sebutan namanya raja. Raja Majapahit, Raja Kutai gitu ya. Nah, ketika kerajaan Hindu-Buddha mundur, berpengaruh besarlah kerajaan-kerajaan Islam, sehingga raja yang biasanya disebut itu dipanggil sultan. Itu Sultan Aceh, Sultan Samudra Pasai gitu ya. Oke, next. Samudra Pasai, Aceh, Demak itu adalah contoh-contoh kerajaan Islam ya. Samudra Pasai, Aceh, Demak, Mataram Islam, Banten, Gorontalo, dan Ternate dan Tidore. Nah, kerajaan-kerajaan ini umumnya adalah kerajaan besar yang menguasai daerah pesisir pantai dan daerah pedalaman, sehingga lebih cepat persebarannya juga. Nah, apa pengaruh kerajaan Islam terhadap aspek kebudayaan masyarakat Indonesia? Pengaruhnya itu dilihat dari berbagai karya seni seperti seni bangunan, karya sastra, dan sistem kalender masyarakat Indonesia. Oke, sampai di sini materi kita. Thank you for attention. See you next time. Bye-bye.